Oke, selamat siang Pak Dedi. Selamat siang Pak Jafar, Heeh, apa kabar? alhamdulillah baik. Semoga Pak Dedi juga sehat selalu. Hari ini kita untuk materi welding 4G atau overhead Pak Dedi ya. Ya, Akan dibawakan expertnya oleh Pak Dedi. Waktu dan tempat silakan Pak Dedi, monggo dimulai. baik Pak Jafar dan tim BDC yang sudah memberi kesempatan kepada saya di siang hari ini. Mari kita bersama-sama untuk overview dan pembelajaran terkait overhead building atau biasa disebut dengan posisi 4G. Langsung saja, di sini kompetensi skill kaitannya dengan welding itu seperti yang nampak di layar monitor, bahwasanya ini masuk di pembahasan tentang proses pengelasan, di mana proses pengelasan itu tersendiri ada skill dan soft skill ya, hard skill dan soft skill. Nah, kebetulan di sini untuk pembahasannya di posisi pengelasan, pembahasan terkait soft skill untuk groove posisi 4G dan lebih spesifik pembahasan di BEM AW. Ada sedikit menyinggung terkait dengan proses pengelasan di SMAW. Tentu saja di sini di dunia welding pasti terutama harus didasarkan terkait safety. Nah, setiap alat atau tools APD apa saja yang dibutuhkan, rekan-rekan sudah sangat familiar. Di sini ada penggunaan masker, penggunaan apron pelindung badan, kemudian harus menggunakan safety shoes, menggunakan sarung tangan, apron kaki, dan jika dibutuhkan untuk facing atau kaca ketika proses pemotongan ataupun proses penggerindaan. Jadi untuk tipikal alat pelindung diri ini tidak 100% sama, tetapi minimal fungsi yang ditunjukkan itu mewakili. Next. Nah, tentunya terkait keselamatan kerja kita harus mengutamakan bagaimana kondisi saat melakukan operasional pekerjaan harus dalam kondisi fit, kemudian APD penggunaannya secara lengkap sesuai kebutuhan, kemudian lingkungan, kemudian area di sekitar, kita harus bisa melakukan IBPR atau istilahnya biasa disebut identifikasi bahaya dan pengendalian risiko. Nah, seorang welder maupun welding operator itu wajib bisa mengidentifikasi bahaya dan pengendalian risiko apa saja yang ada di sekitar kondisi kita. Nah, khususnya kalau untuk di perweldingan kita harus memastikan arus listriknya, kemudian instalasi dari mesin yang akan kita gunakan, kemudian kondisi misalkan gunakan tabung gas harus terikat oleh tiang, tidak boleh dalam berdiri tanpa ada pegangan. Nah, itu kan bisa mengakibatkan tabung jatuh, kemudian bisa muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian dilihat di sekitar kabel ada yang terkupas apa tidak, kemudian kondisinya di sekitar area kerja kita itu banyak yang apa istilahnya daerah basah atau lembab atau ada air, itu harus diperhatikan. Yang terutama ketika kita bekerja di area yang sempit, kita harus mengetahui dulu jalur evakuasi atau minimal tahu kira-kira ketika hal yang tidak diinginkan itu terjadi, kita langsung bisa mengevakuasi diri seperti itu. Nah, kemudian di area-area sempit, area-area yang susah untuk dijangkau itu harus menggunakan instruksi yang lebih ketat lagi. Nah, kan kita masuk ke pembahasan welding. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa welding itu teknik menyambung logam dengan cara mencairkan sebagian logam induk atau logam pengisi dengan menambahkan bahan penambah yang di sini biasa disebut kawat las, bisa disebut elektroda. Nah, itu menghasilkan logam yang continuous. Sekarang kita membahas terkait welding groove. Menurut AWS, pengelasan groove itu adalah pengelasan pada permukaan benda kerja, antara tepi benda kerja, antara permukaan benda kerja, atau antara tepi dan permukaan benda kerja.
Nah, yang dimaksud groove itu artinya sebenarnya memberikan wadah sebuah kumparan atau saluran di permukaan benda kerja, yang mana diharapkan luasan area yang terisi oleh welding itu lebih besar dibanding dengan tanpa groove atau hanya mengandalkan ketebalan plat. Berikut adalah jenis-jenis atau tipe groove join. Pada dasarnya itu ada 7. Yang pertama adalah V-groove, ada G-groove, U-groove, ada scruff, ada square, flare, dan flare bevel. Nah, ini untuk gambarnya seperti yang ada di kolom di bawah ini. Tentunya masing-masing bentuk memiliki nama-nama yang berbeda-beda. Nah, ini tergantung dari biasanya itu tingkat kesulitan itu sangat mempengaruhi untuk proses penyiapan bahannya. Rata-rata kalau di dunia fabrikasi ya ngambil yang simpelnya saja, ya di bevel sekali. Nah, kalau kayak seperti ini kan perlu effort yang cukup signifikan ya. Nah, ini apa sih bedanya single groove dengan double groove? Kalau dinamakan single groove itu adalah satu sisi yang dilakukan proses tempering. Ini square, ini ada single groove, ada single bevel, ada double bevel. Nah, di sini ada double groove. Nah, seperti ini. Nampak ya perbedaannya, satu sisi dengan dua sisi. Ini juga dilakukan proses pemasan flare pada plat dihubungkan dengan round bar. Dua sisi. Next. Kita membahas tentang sambungan groove. Sambungan groove itu sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama butt joint. Seperti ini, sambungan kedua material yang disambung secara sejajar. Dilakukan pengelasan satu sisi atau single groove. Yang kedua adalah T. T yang kaitannya dengan groove. T itu bukan berarti selalu fillet. Nah, ketika dia mengalami proses tempering, kemudian dilakukan fillet, itu namanya sambungan kombinasi. Termasuk corner juga dilakukan hal yang serupa. Kalau di lap joint itu tidak ada yang di groove karena satu sisi itu sudah mewakili, nggak perlu dilakukan chamfer ke arah dalam. Nah, mengingat pembahasan kita spesifik di welding position, maka di sini ada faktor penentu dari keberhasilan pekerjaan pengelasan itu sendiri. Nah, di sini sehingga posisi pengelasan mempunyai tingkat kesulitan yang harus dicapai, yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Di dunia pengelasan disimbolkan sebagai berikut. Simbol fillet, yang pertama, yang kedua, simbol groove. Posisi pengelasan itu untuk plat terdiri dari flat position, horizontal position, vertical position, dan overhead position. Lebih detailnya seperti ini untuk pengelasan 4G. Pengelasan 4G untuk plat itu adalah pengelasan menyambung dua plat dengan posisi benda di atas kepala kita dan arah pengelasannya dari maju ke depan maupun ke belakang. Itu not essential variable ya, baik maju maupun mundur. Yang penting teknik pengambilan sudutnya itu tepat. Dan posisinya itu kalau yang disebut overhead itu pasti di posisinya di atas kepala kita. Entah dia berdiri maupun jongkok, tetap aja di atas kepala. Spesifik terkait overhead welding adalah posisi yang paling sulit dalam pengelasan, yaitu disebabkan karena selain menjaga gerakan tangan yang stabil, juga welder harus mampu mengatasi gaya gravitasi, karena lelehan pasti akan turun ke bawah, dan ini harus terantisipasi baik secara safety maupun ayunan yang dihasilkan oleh welder itu sendiri. Namun dengan latihan yang terus-menerus dan melakukan pekerjaan yang terus-menerus secara kontinu, hal ini akan menjadi kebiasaan oleh welder. Sedikit membahas tentang welding simbol. Yang harus diketahui di sini namanya welding simbol itu udah standar dari AWS itu sudah menyampaikan
bahwa hal yang ditunjuk atau dari yang dipanah itu adalah bagian yang dilakukan proses treatment weldingnya. Nah, di sini mulai dari simbol panah itu titik yang ditunjuk, kemudian di sini ada garis yang horizontal, ada titik di bawah dan titik di atas. Kalau di bawah itu menyatakan row side, artinya daerah yang ditunjuk. Kemudian yang di atasnya adalah other side atau daerah sebaliknya. Nah, kemudian di sini ada tambahan N. N itu biasanya menyatakan jumlah spot yang akan dilas, kemudian pengelasannya itu mau dibikin seperti apa, ada proses plug welding, slot welding, billet welding, dan sebagainya ya. Ada groove welding. Kemudian di bawahnya lagi ada simbol F. F itu di sini menyatakan adalah simbol finishing, bila mana weldingnya itu membutuhkan proses gerinda, flashing, cappingannya dihilangkan, itu ada identifikasi di simbol F. Ini sama penjelasannya R dan I. Nah, root openingnya berapa, kemudian berapa kedalaman dari hasil pengelasannya itu, dari camperannya. Kemudian di depannya, di depan simbol pengelasan, misalkan fillet, di depannya itu menyatakan S dalam kurung. Nah, itu S-nya itu adalah kedalaman bevel yang menyatakan kekuatan nantinya oleh welding itu sendiri. Kemudian groove weld size. Kalau ada di dalam kurung ya berarti berapa groove weld, ukuran groove-nya. Nah, sedangkan di L dan P ini dibutuhkan ketika ada intermittent. L-nya itu panjang pengelasannya, P itu jarak dari center to center. Di ekor las itu menyatakan tambahan-tambahan spesifikasi yang istilahnya perlu diperhatikan. Misalkan ada proses preheat, ada proses penggunaan kawat las spesifik. Nah, itu ada di belakang. Panah ini bisa putar. Jadi kalau ini kan dari arah mengarah ke kanan, bisa juga mengarah ke kiri. Tetapi posisi-posisi untuk SE, LP, dan ini tidak berubah, tetap akan sama. Ini contoh untuk pengelasan billet welding. Yang pertama, yang ditunjuk ini kan ke arah kiri. Nah, bagian karena dia menyatakan di bawah horizontal, ini simbol billet welding, berarti yang dilas ya titik sini. Kemudian dia dilakukan proses pengelasan yang rata. Nah, ini hasilnya. Kenapa tidak dilakukan di pengelasan sebelah baliknya? Karena di atas garis simbol welding di horizontal itu tidak ada. Nah, begitu pula di kontur cekung. Ketika simbolnya ada penambahan cekung di sini juga konturnya juga harus dibikin landai. Kontur cembung, begitu pula dengan kontur cembung. Di sini agak sedikit tonjolan di cappingan cembung. Simbol finish dari hasil pengelasan seperti ini simbol pengelasannya. Ada identifikasi C, kalau biasanya sekarang GR atau gerinda atau G itu kan nggak mungkin juga untuk saat ini dilakukan proses pemahatan, kalau kan kurang efektif lah ya. Nah, ini contoh aja di buku terterangnya seperti ini, bisa digantikan dengan istilah G atau grinding, itu menghilangkan kontur cappingan. Seperti ini dihilangkan. Nah, begitu pula dengan proses yang di sini ada pengelasan 12x20. 12-nya itu yang ke arah plat yang paling tipis, 20-nya yang agak landai dan dia platnya cukup tebal. Kemudian dilakukan proses grinding untuk konturnya dengan membentuk kontur yang smoothing. Ini biasanya dilakukan di HD, itu ada ring bracket dan beberapa kontur-kontur di produk lain yang membutuhkan proses smoothing. Itu pula di pengelasan pipa ataupun tangki seperti itu, ketika dia membutuhkan proses machining, dia harus dilakukan bubut atau proses yang lainnya untuk menghilangkan kontur yang ada di cappingan itu sendiri untuk mendapatkan kerataan.
Nah, ini sekilas terkait welding di SMAW. Ini mungkin di pembahasan di spesifik di SMAW akan ada. Kalau SMAW itu kuncinya kalau di istilah di internal kita kebiasaannya menyebutnya adalah pengelasan stick. Nah, itu pasti kan di sekitarnya stick itu kan ada selubungnya, itu sebagai pelindung dari nanti ketika dia terbakar menghasilkan gas CO2 yang bisa melindungi dari cairan pengelasan dari udara di sekitar. Misalkan daerahnya lembab, itu bisa angin yang gede itu bisa mengantisipasi. Instalasinya mungkin teman-teman sudah sangat familiar. Konsumabelnya seperti ini. Inti kawat lasnya itu yang besi ini, dan fluxnya itu ini nanti ketika terbakar menjadi terak dan menjadi gas. Nah, ini identifikasi untuk pengelasan SMAW. E itu diidentifikasi dengan elektroda, 60 adalah kekuatan dari kawat itu sendiri, 1 itu adalah position welding. Nah, ini yang terpenting, position welding itu harus diketahui ketika simbolnya angka 1, dia hanya untuk flat, horizontal, vertikal, dan overhead. Nah, kapan menggunakan pengelasan untuk posisi overhead, berarti dia identifikasinya bisa E60, ini ada overhead 41, E6041, berarti dia spesifik bisa untuk mengelas overhead. Nah, bagaimana jika kondisinya E6011, sedangkan di sini tidak spesifik untuk welding position overhead? Nah, ini kan kebetulan ada juga ya, misalkan di angka 2. Hanya untuk flat dan horizontal only, hanya untuk flat dan horizontal. Dia dipaksa 6021 dipaksa untuk mengelas vertikal atau overhead. Mungkin bisa untuk welder yang sangat kompeten ya, tetapi kalau untuk pemula biasanya itu akan mengalami sedikit kendala. Nah, ini bedanya ketika gunakan kawat las elektroda dibandingkan dengan wire. Nah, kalau elektroda itu sudah dispesifik untuk posisi pengelasan. Kita masuk di pembahasan di GMAW. Kalau GMAW itu bedanya adalah kawat lasnya itu berupa wire yang dia menyuplai bahan tambah secara continuous. Instalasinya seperti ini. Lanjut, untuk pengelasan GMAW itu membutuhkan gas tambahan berupa CO2 untuk pengelasan karbon steel, untuk aluminium, untuk stainless itu harus memperhatikan lagi bahan tambah yang bahan yang akan disambung, itu grafnya juga akan berbeda. Identifikasi untuk kawat las GMAW itu diawali dengan kata-kata ER atau electrode root dengan identifikasi kekuatan sambungan lasnya itu di ER 70 atau R80, R110, itu identifikasi di kekuatan sambungan las. Di sini pasti ada istilah S atau C, kemudian di belakangnya strip berapa. Nah, kalau S itu menyatakan solid, kalau C itu core. Kalau core itu digunakan untuk pengelasan FCAW. Kemudian yang di belakang ini adalah chemical composition-nya. Nah, di sini tidak menyatakan dia mampu untuk pengelasan posisi apa saja. Nah, kalau untuk GMAW ini tidak ada spesifikasi. Jadi artinya semua kawat las wire itu bisa dimanfaatkan untuk segala posisi, meskipun memang ada karakter beberapa kawat las itu untuk posisi vertikal agak cenderung sulit. Nah, itu sebenarnya bisa diantisipasi dengan apa istilahnya, berlatih yang terus-menerus, kemudian mengganti metodenya, atau bisa menggantikan dengan gas yang akan digunakan. Nah, itu bisa mempercepat proses pencairan dan sebagainya. Tentunya juga harus mendapatkan instruksi atau persetujuan dari engineer. Ini sebagai contoh untuk pemilihan kawat las, mungkin nggak begitu diperhatikan ya, hanya identifikasi saja.
Untuk R70 itu bahwasanya di belakangnya itu ada identifikasi strip 3, strip 6, strip B itu ada diidentifikasi di kawat las. Tapi tidak perlu diperdebatkan di sini karena pada dasarnya secara kekuatan sama. Memang strip di belakangnya itu adalah perbedaannya itu di ini apa namanya spesifikasi yang dikeluarkan oleh pabrikan. Nah ini contohnya. Ternyata di Kopelco itu sendiri menstate bahwasanya kalau yang ditandai merah itu tidak bisa digunakan di 4G. Nah ini khusus berarti karena dia ada istilah G. G itu karena khusus ya istilahnya. Khusus itu artinya ini memang orderan dari contohnya dari Patria untuk pengawasan efektivitas untuk on hand, untuk kecepatan tinggi. Jadi dia ada kelemahannya tidak bisa untuk overhead. Nah, seperti itu. Ini requirement dari customer. Nah, tetapi kalau udah dedikasinya apa istilahnya ada 3, 6 dan sebagainya itu memang dari pabrikannya sudah mengeluarkan. Dan gini-gini tidak bisa dijadikan acuan karena masing-masing brand itu memiliki kodifikasi sendiri-sendiri. Nah ini contoh di katalognya pun mencantumkan untuk pengelasan dengan tipe kawat las AWS 518, R17 strip 6, ada simbolnya, oh dia bisa digunakan untuk WLT. Nah perlengkapan pengelasan itu ada beberapa yang harus dilengkapi di lapangan. Pada dasarnya harus ada pahat atau palu chipping, ini hampir mirip untuk menghilangkan terak. Ini palu salah nulis ya. Nah, palu itu untuk membantu proses pahat untuk spatter dan sebagainya. Ada jet chisel untuk menghilangkan terak-terak, kemudian juga untuk treatment untuk mengurangi deformasi, kemudian ada chain block, batu gerinda, ada batu gerinda itu yang untuk abrasif dan untuk buffing. Nah, untuk mendapatkan kontur yang mulus itu harus menggunakan buffing. Nah, beberapa kasus di tempat kita kan memang hasil proses setelah menghilangkan contoh baji, kemudian ada proses hook portable itu menggunakan hook, kemudian dihilangkan pengelasannya, rata-rata kan ada yang terkikis itu ya, itu untuk finishingnya harus menggunakan buffing. Nah, kita akan berusaha untuk mencoba melengkapi tools-tools yang ada di UTE. Kemudian namanya welding pasti ada proses clamping. Nah, clamping itu ada beberapa jenis, tidak hanya seperti yang divisualisasikan di sini, bisa dilakukan proses tag ke jignya, kemudian dibuatkan alat bantu untuk memegang kontur dan sebagainya. Kemudian sikat kawat, ada yang pneumatik menggunakan angin, itu mirip fungsinya. Nah, minimal welder itu harus difasilitasi dengan perlengkapan ini. Urutan pengelasan ada 4, yang pertama setting dan tackle, kemudian pengelasan root, pengelasan filler, dan pengelasan capping. Nah, tackle itu di dalam pengelasan itu difungsikan sebagai kelas cantum agar si benda yang akan kita sambung itu tidak mengalami perubahan atau pergeseran. Nah, itu yang perlu dicatat adalah tackle itu harus kawat lasnya harus sama dengan apa yang akan dilakukan proses pengisian. Jangan sampai tackle-nya itu dengan kawat yang lunak, tetapi nanti aplikasi pengelasannya menggunakan kawat las yang kekerasannya cukup tinggi. Jadi di situ ada perbedaan elemen dari chemical composition-nya. Nah, kemudian di sini tackle itu maksimal di 15 mili, tidak boleh pengelasan yang panjang-panjang atau yang dibuat spot welding yang memanjang. Karena apa? Kalau untuk mendapat kualitas yang baik untuk tackle itu sendiri sebelum dilakukan pengelasan itu harus dihilangkan. Nah, jadi tackle itu fungsinya hanya saat pemegang, tetapi ketika proses pengelasan di satu titik itu harus dihilangkan dulu. Fungsinya adalah memastikan bahwa sambungan lasnya itu menyatu. Karena ketika
Teman-teman mungkin pernah mencoba beberapa kali sambungan pengelasan di root penetration itu ketika ada sambungan tag well itu biasanya bagian yang berhubungan itu tidak tembus. Ini contoh pengelasan root atau tembusan. Itu artinya di layer pertama kalau SMAW menggunakan DCEN, kalau GMAW pasti DCEP. Nah, kemudian parameternya harus mengikuti WPS yang sudah dibahas di sesi sebelumnya. Treatmentnya adalah pengelasan tanpa weaving jika gap kurang dari 3 mili, tetapi kalau gap lebih dari 3 mili itu harus diayun. Kemudian harus menggunakan teknik menempel pada sisi root base. Kemudian hasil pengelasan dibersihkan dengan sikat kawat atau gerinda sebelum proses yang selanjutnya. Proses pengisian atau filler pass. Nah, kalau untuk pengelasan SMAW, polaritasnya itu DCEP seharusnya untuk salah ketik ini DCEP. Untuk SMAW juga DCEP untuk MAW. Karena kalau DCEP itu untuk penetrasinya melebar, kalau untuk DCEN itu kan dalam seperti yang dibahas sebelumnya. DCE benar-benar untuk SMAW itu DCEN, kalau untuk GMAW DCEP. Nah, ini kebalikan, kalau untuk filler itu DCEP dan termasuk yang GMAW juga DCEP. Parameternya juga harus mengikuti WPS. Nah, untuk teknik weaving untuk pengelasan di hot pass atau satu layer di atas root pass itu harus ada jeda di satu titik tiap sisi terluar. Misalkan tadi pengelasannya satu, yang kita kembali ke gambar root ya. Misalkan pergerakannya 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, iramanya seperti itu. Ketika di filler pass itu harus ada jeda satu titik di sisi terluar. 1, 2, baru gerak. 1, 2, baru gerak lagi. 1, 2. 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sampai finish, karena ini pengelasannya GMAW harus sampai continuous, tetapi ketika SMAW pasti akan ada beberapa titik sambungan. Nah, dan titik sambungan itu harus dilakukan proses pemerintahan agar penetrasinya. Sekarang pembahasan tentang tapping masih sama, ada kesalahan penulisan di sini. Gunakan polaritas DCEP untuk SMAW dan DCEP untuk GMAW. DCEN itu hanya digunakan ketika di root pass. Kemudian ini rekomendasi saja ya istilahnya. Nah, kemudian pasti parameternya itu ada di WPS. Pengelasan di weaving bagian sisi terluar itu dijeda 2 detik. Yang pertama itu weavingnya 0 detik di sisi terluar. Saat hot pass itu 1 detik di sisi terluar, dan saat gapping itu ada 2 detik di sisi terluar. Sama untuk proses pembersihan dengan kawat, sikat, dan gerinda ketika selesai pengelasan. Referensi-referensi yang kita masukkan di modul ini ada beberapa referensi di sini. Nah, jika ada saran dan masukan boleh dimasukkan di HTTP dan sebagainya, ini ya ada di layar monitor. Terima kasih Pak Jafar, saya kembalikan untuk presentasinya. Oke, terima kasih banyak Pak Dedi atas pemaparannya. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup. Semangat pagi. Luar biasa. Spirit Patria. Kita bisa. Safety. Yes. Accident. No. Terima kasih banyak Pak Dedi. Selamat sore. Selamat sore.